Allah Subhanahu wa taala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang memiliki kepribadian terbaik dari umat ini. Hati mereka paling tulus, keilmuannya juga sangat dalam, dan sikapnya jauh dari berlebihan. Mereka lah generasi yang paling mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam firman-Nya dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan di dalam sabdanya. Mereka adalah manusia yang amalannya paling sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Hatinya amat tulus dalam memberi nasihat kepada umat dan sikapnya sangat jauh dari perbuatan bid'ah dan hawa nafsu. Maka di antara hak mereka yang harus kita tunaikan, 1, mengakui kebaikan dan keistimewaan mereka sebagaimana yang telah dikabarkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. 2, mencintai mereka dengan hati yang tulus dan mengikrarkan dengan lisan kata doa agar Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka atas keteladanan dan apa yang mereka kerahkan dari perjuangan dan kebaikan. 3, menimba ilmu dan meneladani mereka dengan baik, disertai pensucian hati dari sifat benci terhadap mereka atau sifat dengki kepada salah seorang dari mereka. 4, meyakini bahwa mencela dan melaknat mereka adalah perbuatan yang sangat diharamkan, karena hal itu bertentangan dengan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dari persaksian indah dan pujian baik terhadap mereka, serta janji Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan mereka semua di dalam surganya. Sebagaimana sikap tersebut merupakan adab yang buruk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan umatnya untuk mencintai para sahabat dan melarang dari mencela mereka. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda mengatakan, "Janganlah sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan dapat menandingi satu genggaman dari infak mereka, atau bahkan tidak juga setengahnya." Hadis riwayat Muslim. 5, menahan diri dari tenggelam dalam membicarakan polemik yang pernah terjadi di kalangan para sahabat dan meyakini bahwa mereka telah berijtihad dalam permasalahan tersebut dan semuanya telah diberi pahala atas ijtihadnya. Bagi yang benar mendapatkan 2 pahala dan bagi yang keliru mendapatkan 1 pahala. Adapun kekeliruannya maka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ijtihadnya. 6, berhati-hati dari menyebarkan berita buruk tentang salah seorang dari mereka, karena kebanyakannya adalah dusta dan bualan belaka. Yang benar dari berita tersebut hanya secuil dan merupakan sedikit kekeliruan yang tenggelam dalam samudera kebaikan para sahabat. 7, meyakini bahwa para sahabat semuanya mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun kemuliaan mereka bertingkat-tingkat. Sahabat yang termulia adalah Khulafaur Rasyidin. Kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga. Lalu para pejuang di perang Badar. Setelah itu orang-orang yang mengikuti baiat Ridwan, dan begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Tidak akan sama antara orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan ikut berperang sebelum penaklukan kota Makkah. Mereka tentunya lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang terbaik. Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 10. 8. Mendoakan kebaikan, meminta rahmat, dan memohonkan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla bagi mereka. Sebagai bentuk aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. dan orang-orang yang datang setelah generasi mereka, maksudnya adalah Muhajirin dan Ansar. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10.